Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang analisa sistem informasi. Sebagai review terlebih dahulu, pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang style apa untuk membuat landasan teori dari latar belakang. Ya, landasan untuk membuat penulisan karya ilmiah, baik itu makalah, kemudian ada tugas akhir, kemudian ada skripsi, ada tesis. Itu menggunakan style apa yang digunakan di kampus kita. Kemudian di pertemuan 2 kita sudah mempelajari tentang SDLC, ya, Software Lifecycle Development. Ya. Bagaimana model-model yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Ya, ada beberapa model yang harus digunakan untuk SDLC. Ada model waterfall, kemudian model prototype, ada RAD, ada spiral, ada iteratif. Ya. Kemudian dari model-model itu sudah bisa dibayangkan bagaimana membuat sebuah sistem, ya. Kemudian juga bagaimana merancang input dan output. Nah, di pertemuan 3 ini kita akan membahas analisa sistem informasi. Apa sih analisa? Ya. Analisa sistem informasi itu adalah bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan yang dimulai dari proses awal mempelajari suatu atau evaluasi dari sebuah permasalahan. Itu sebuah analisa. Jadi analisa sistem informasi, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan mengevaluasi, menganalisa dari sebuah proses ataupun bisnis proses dari sebuah perusahaan, atau bukan perusahaan aja tapi organisasi, ya. Tujuan utama dari analisa sistem informasi ini mencari kelemahan, ya, tentunya mencari kelemahan-kelemahan dari bisnis proses sebuah sistem, ya, untuk bisa menentukan kebutuhan dari sistem yang baru. Jadi kita mencari kelemahan dulu di dalam analisa ini. Kemudian juga menentukan tingkat kelayakan akan kebutuhan sistem. Jadi layak enggak di sebuah perusahaan, di sebuah organisasi menggunakan sistem yang akan kita ajukan gitu. Jadi analisa sistem informasi ini tujuan utamanya ini adalah dua, mencari kelemahan-kelemahan dari bisnis proses dari sebuah perusahaan ataupun organisasi, kemudian menentukan tingkat kelayakan. Dalam menganalisa sebuah sistem, ini ada beberapa model yang digunakan. Jadi ada pendekatan analisa. Analisa model yang pertama adalah analisa terstruktur. Jadi di dalam analisa terstruktur itu menggunakan perangkat lunak, ya, untuk sebagai tools, sebagai alat memberikan bagaimana gambaran-gambaran sebuah proses itu dianalisa. Analisa terstruktur ini fokusnya pada aliran data dan proses bisnis. Gitu. Jadi dengan menggunakan analisa terstruktur ini contohnya menggunakan diagram data flow diagram. Ini menganalisa secara aliran data dan proses bisnis dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi untuk digunakan di dalam analisa perangkat lunak. Kemudian yang kedua menggunakan rekayasa informasi. Jadi di sini dilakukan rekayasa informasi, menentukan tingkat kelayakan akan kebutuhan sistem baru sebagai data center.
model rekayasa ini menggunakan entity relationship. Jadi rekayasa informasi di sini menggunakan entity relationship. Jadi di dalam rekayasa informasi ini mensinkronkan antara pemodelan data dengan pemodelan proses. Bagaimana pemodelan data? Ya, jadi nanti kalau di dalam entity relationship kita akan mengenal namanya IRD. Ya, itu adalah datanya. Kemudian digabungkan terhadap prosesnya. Jadi digabungkan dengan proses model bisnis proses di dalam analisa sistem. Yang ketiga adalah analisa berorientasi objek. Nah, kalau model pendekatan yang ketiga ini menggunakan orientasi analisis. Ya. Jadi dengan berorientasi objek kita diilustrasikan dengan gambar-gambar ataupun objek-objek yang perspektif. Ya. Bagaimana perilaku, interaksi dari sebuah objek. Nah, di dalam analisa berorientasi objek, kita akan menggunakan tools namanya ZooML, Unified Modeling Language. Jadi, nanti di dalam analisa berorientasi objek ini, kita akan disuguhkan atau kita akan menggunakan gambar-gambar untuk ilustrasi dari objek-objek sistem yang kita buat. Itu tadi 3 pendekatan model analisa sistem. Ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, komentar aja di di Google Classroom-nya ya. Kemudian yang selanjutnya analisa kebutuhan sistem. Kalau tadi kan analisa sistem informasi itu bagaimana kita akan menganalisa kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ini bagaimana analisa kebutuhan sistem. Jadi hasil dari kelemahan, dari hasil analisa kelemahan sistem tadi dapat digunakan untuk merekomendasikan analisa kebutuhan sistem atau requirement system. Jadi dari 3 model pendekatan itu kita gunakan salah satu akan menghasilkan analisa kelemahan. Kemudian analisa kelemahan tadi itu akan menjadi rekomendasi akan kebutuhan sistem. Ya. Jadi rekomendasi ini fungsinya adalah apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Karena udah ketahuan kelemahan-kelemahan dari sistem lamanya. Ya. Tujuan analisa pembuatan sistem ini memahami seberapa besar kebutuhan akan sistem baru. Pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sistem, menyatakan tentang karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem. Jadi analisa kebutuhan ini harus ada merepresentasikan 2 ini. Menyatakan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sistem. Sistem baru ini mau mengerjakan apa. Kemudian karakteristik yang diperlukan itu apa aja tentang yang dimiliki oleh sistem baru. Nah, di dalam analisa kebutuhan sistem ini ada beberapa tipe kebutuhan sistem. Ya. Tipe yang pertama berhubungan dengan operasional. Operasional ini menjelaskan secara teknis bagaimana sistem baru akan beroperasi. Jadi secara operasional bagaimana sistem baru ini beroperasi nantinya. Kemudian yang kedua kinerja. Ini menjelaskan seberapa bagus kinerja dari perangkat yang dikembangkan. Kalau sebelumnya dari analisa kebutuhan itu sudah memperlihatkan kelemahan, berarti kelemahan-kelemahan itu harus dihilangkan oleh sistem baru. Makanya kinerjanya harus meningkat. Kan? Kinerja harus meningkat. Kemudian yang ketiga adalah keamanan. Sisi keamanan ini harus diperhatikan juga. Ketika analisa, tentunya harus menganalisa ada kelemahan, ada keamanannya lemah atau tidak, maka
sistem baru itu harus memperhatikan tentang keamanan. Bagaimana mekanisme pengamanan aplikasi, mekanisme pengamanan data, kemudian transaksi itu diimplementasikan bagaimana. Itu adalah mekanisme-mekanisme keamanan. Kemudian yang keempat, tipe kebutuhannya adalah politik dan budaya. Ini isinya menyangkut akan kebutuhan isu politik ya, di dalam membuat sebuah sistem. Biasanya ini perspektif negatif dari sistem yang ditimbulkan. Gitu. Kalau politik dan budaya, misalnya sebelumnya menggunakan aplikasi ataupun sistem yang manual, kemudian online lewat internet. Nah, ini perspektif secara budayanya berpengaruh apa tidak, secara politik berpengaruh apa tidak. Gitu. Kemudian di dalam menganalisa sebuah kebutuhan akan sistem, kemudian analisa kebutuhan, kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Ya. Tahapan-tahapan analisa itu kan berarti harus ada namanya pengumpulan data. Bagaimana cara mengumpulkan data? Nah, di sini ada beberapa metode. Itu metode pengumpulan data itu apa sih? Metode pengumpulan data adalah pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Ya, jadi mengumpulkan data, memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan. Ini menurut Gulo 2002. Jadi metode pengumpulan data itu adalah proses di mana kita mengumpulkan informasi selengkap mungkin. Atau pengumpulan data itu yang dilakukan adalah tahapan pada pembahasan sistem berjalan dalam fase tahapan analisa. Jadi proses mengumpulkan data melalui analisa sistem yang berjalan. Sistem berjalan ini kita analisa, ya, merupakan proses awal yang sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat. Jadi mengumpulkan atau metode pengumpulan data itu adalah analisa, tahapan analisa. Apa aja dalam mengumpulkan mengumpulkan data itu ada beberapa data. Nah, ternyata sumber data itu ada dua, data primer dan data sekunder. Apa yang disebut dengan data primer? Jadi data primer ini adalah data-data yang diperoleh dari mengumpulkan data sendiri. Si peneliti ini mengumpulkan data sendiri. Didapatnya dari mana? Datanya bisa data wawancara, observasi, tes, kuesioner, kemudian pengukuran fisik, atau percobaan laboratorium, percobaan lab. Jadi menggunakan data primer itu adalah data hasil penelitian yang dikumpulkan secara mandiri atau secara oleh peneliti atau penulis, itu bisa lewat wawancara, observasi, tes, atau kuesioner gitu. Kemudian data yang kedua adalah data sekunder. Nah, kalau data sekunder ini datanya adalah data yang didokumentasikan oleh lembaga lain. Misalnya dari BPS. Nah, dari BPS itu mereka sudah memiliki data, kemudian dibagi, ya, atau rumah sakit atau lembaga atau institusi yang lain. Itu. Jadi misalnya kalau rumah sakit memberikan data misalnya berapa jumlah pasien selama 1 tahun, selama 1 bulan, berapa jumlah kunjungan dan sebagainya. Itu data sekunder.
Jadi kalau data primer itu diolah sendiri, dikumpulkan sendiri. Kalau data sekunder kita sudah mengambil atau memperoleh dari dokumentasi lembaga lain atau organisasi lain. Ada banyak sekali data sekunder yang bisa diambil dari internet. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data? Nah, di sini kalau menggunakan data primer, kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Caranya menggunakan pengumpulan data melalui kuesioner. Apa sih yang disebut dengan kuesioner ya? Jadi kuesioner itu adalah daftar-daftar pertanyaan yang sudah dibuat oleh peneliti yang ditujukan kepada responden. Tentunya kalian sudah sering dan pernah mengisi kuesioner ya kan. Nah, jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi kemudian dicatat, direkam dan dilakukan pengolahan. Itu melakukan kuesioner, mengumpulkan data lewat kuesioner. Kemudian mengumpulkan data lewat observasi. Nah, kalau lewat observasi ini bisa dilakukan melibatkan semua indera, baik itu pendengaran, penglihatan, penciuman, bau, dan rasa, segala macam. Jadi kita observasi lewat penglihatan, kita lihat prosesnya. Lewat pendengaran, kita mendengarkan. Lewat penciuman kalau harus menggunakan penciuman ya. Kalau pembawaan atau perasa itu untuk pengumpulan data-data yang berhubungan dengan penciuman, pembawaan, dan perasa. Tapi kalau berhubungan dengan sistem informasi biasanya kan lewat penglihatan, lewat pendengaran. Kemudian dicatat hasil yang dilakukan, baik itu secara manual atau secara elektronik. Jadi kalau di dalam sistem informasi kita menggunakan komputer untuk membuat sebuah sistem informasi, biasanya kita melihat prosesnya atau mendengarkan dari informasi-informasi yang diberikan oleh sumber. Itu observasi. Kemudian wawancara. Nah, tahapan wawancara ini udah sering dilihat, baik itu di media elektronik ataupun media massa ya. Wawancara di sini adalah bisa tatap muka secara langsung ke sumber pewawancara ya, sumber data, atau bisa lewat telepon, lewat conference ya, atau bisa juga lewat responden pertanyaan yang direkam, itu wawancara. Jadi dengan wawancara ini kita bisa menggali data lebih detail lagi. Tapi ada juga dengan wawancara karena kurang persiapan si pewawancara sehingga data yang dihasilkan itu tidak valid ataupun kurang lengkap karena pengetahuan atau persiapan ketika melakukan wawancara kurang. Jadi untuk wawancara harus dipersiapkan apa aja yang akan ditanyakan kepada si sumber data, harus dipersiapkan. Kemudian yang keempat, menggunakan dokumen. Jadi mengambil data melalui dokumen-dokumen. Nah, penggunaan dokumen ini bisa tertulis maupun elektronik. Kalau yang saat ini ya secara elektronik lewat internet, browsing ya, mencari dokumen secara elektronik. Kalau mencari dokumen secara tertulis bisa di buku perpustakaan ya. Itu adalah 4 model pengumpulan data. Ya. Jadi data ada 2, data primer dan data sekunder. Di dalam data primer itu kita harus mengumpulkan data secara mandiri oleh peneliti, oleh penulis. Nah, metode-metodenya apa aja? Lewat wawancara, lewat dokumen, lewat kuesioner, dan observasi.
Kemudian merumuskan proses bisnis. Setelah melakukan analisa sistem, itu harus membuat perumusan proses bisnis. Proses bisnis di sini adalah kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya proses bisnis di rental mobil. Itu kan proses bisnisnya bagaimana? Dari calon customer yang datang menanyakan kesediaan mobil yang akan dirental. Kemudian proses lagi ada pemesanan, kemudian ada proses dari sisi pemilik rental melakukan cek apakah ada stoknya atau tidak, kemudian available apa tidak untuk tanggal yang dipesan. Kemudian ada proses lagi misalnya pembayaran, kemudian proses memberikan mobilnya sampai mobilnya kembali. Itu adalah proses bisnis. Nanti di bawah kita akan membahas misalnya proses bisnis di sistem perpustakaan yang sedang dikerjakan di web programming 3. Jadi bisnis proses ini adalah suatu proses bisnis yang dapat dipecahkan menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri-sendiri dan memiliki kontribusi sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan dari subproses besarnya. Di dalam analisa proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses ke dalam di dalamnya hingga tingkat aktivitas atau kegiatan. Gitu. Proses bisnis ini ada beberapa karakteristik umum yang harus dimiliki oleh sebuah proses bisnis. Yang pertama, definitif. Definitif ini adalah proses bisnis harus memiliki batasan-batasan atau masukan serta keluaran yang jelas. Jadi secara definisi dari proses bisnisnya itu apa aja. Jadi ada batasan-batasan, ada masukannya, serta keluarannya apa aja. Kemudian yang kedua, urutan. Di dalam bisnis itu ada urutan-urutan yang jelas. Jadi urutan ini adalah proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai dengan waktu dan ruangnya. Kemudian yang ketiga adalah pelanggan. Tentunya di dalam proses bisnis ini memiliki pelanggan. Pelanggannya siapa? Siapa yang harus menerima hasil dari proses bisnis tadi? Yang keempat adalah nilai tambah atau transformasi yang terjadi dari proses bisnis, memberikan nilai tambah bagi penerima. Nilai tambahnya apa sih bagi penerima atau pemilik bisnis? Kemudian yang kelima, keterkaitan. Ini suatu proses tidak dapat bernilai sendiri, melainkan harus terkait dengan struktur organisasi. Yang keenam, fungsi silang. Suatu proses bisnis umumnya walaupun tidak harus mencakup beberapa fungsi. Jadi biasanya di dalam sebuah proses bisnis ini saling terkait dengan fungsi yang lain ataupun subproses, fungsi silang. Contoh dari proses bisnis kita lihat di sini berhubungan dengan yang tadi saya sebutkan adalah sistem informasi perpustakaan yang sedang kalian kerjakan, sedang dibuat di
Web Programming 3. Ada beberapa proses bisnis di dalam sistem informasi perpustakaan. Yang pertama adalah berhubungan dengan pendaftaran anggota. Jadi, seorang calon anggota yang akan menjadi anggota di dalam perpustakaan itu harus mengisi formulir terlebih dahulu. Proses pertama pendaftaran. Jadi calon anggota itu harus mengisi formulir terlebih dahulu. Setelah formulirnya diisi, maka calon anggota dapat input atau diinput. Formulir diinput ke dalam sistem oleh pustakawan atau oleh admin. Kemudian admin pustakawan tadi mencetak kartu anggota yang sudah selesai, kemudian diserahkan kepada anggota perpustakaan. Jadi pendaftaran anggota ini si calon anggota harus isi dulu secara manual kan, kemudian diinput oleh pustakawan. Kemudian proses yang kedua, pengolahan. Pustakawan harus memasukkan data koleksi bahan pustakawan ini ke dalam sistem. Jadi pustakawan mengolah data apa yang diolah? Tentunya data buku ya, data buku diolah ketika beli buku baru, kemudian diolah, dimasukkan ke sistem. Proses pengolahan akan dilaksanakan oleh pustakawan dapat mencetak label untuk masing-masing koleksi yang ada yang tidak dibuat. Itu proses yang kedua. Kemudian yang ketiga, proses peminjaman. Koleksi bahan buku yang telah melalui proses pengolahan dapat dipinjamkan kepada anggota. Seorang anggota meminjam koleksi buku, pustakawan akan memasukkan nomor keanggotaan dan sistem akan menyimpan data peminjaman serta menampilkan form untuk menambahkan data lengkap peminjam. Pustakawan mengisi nomor yang dari koleksi bahan buku yang dipinjam. Kemudian yang keempat adalah pengembalian. Pustakawan harus mencatat data pengembalian pada saat anggota mengembalikan buku pinjaman. Pustakawan mengisi nomor dari koleksi buku yang dipinjam ke dalam form pengembalian. Nah, pada form ini terdapat informasi anggota nomor anggota peminjaman. Koleksi bahan pustaka telah dipinjam tapi belum dikembalikan, tinggal mengembalikan kalau ada denda yang harus dibayar, misalnya waktunya terlambat. Nah, dari aktivitas ini, proses bisnis, 4 proses bisnis ini akan dibuatkan nih aktivitas apa aja. Aktivitas atau activity diagram. Activity diagram ini berarti kita menggunakan pendekatan objek UML. Activity diagram itu apa sih? Jadi activity diagram ini adalah proses bisnis yang menggambarkan urutan-urutan aktivitas di dalam sebuah proses. Memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Tujuan utama activity diagram adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses agar lebih mudah dipahami. Jadi activity diagram juga digunakan untuk menunjukkan aliran pesan dari sebuah aktivitas-aktivitas. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas di dalam sebuah sistem. Dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas bisnis. Membantu memahami proses secara keseluruhan, menggambarkan aliran paralel atau bercabang
yang bersama-sama atau cuma sendiri di dalam sistem. Nah, contoh ini activity diagram dari empat proses bisnis di dalam perpustakaan tadi. Dapat dilihat di sini calon anggota, kemudian pustakawan, sama aplikasi perpustakaan. Aktivitinya bagaimana? Aktivitas yang pertama ini adalah mau menjadi member atau mau menjadi anggota perpustakaan. Aktivitas yang pertama dilakukan oleh anggota. Aktivitas yang pertama adalah mengisi form pendaftaran. Mengisi form pendaftaran di sini. Kemudian form yang sudah diisi itu diberikan kepada pustakawan. Nah, pustakawan akan mengecek formnya sudah benar atau belum, valid atau tidak valid. Kalau tidak valid, maka dikembalikan ke calon anggota untuk mengisi ulang. Kalau sudah valid, maka akan diinput pada form pendaftaran. Nah, ini ada form pendaftaran. Si pustakawan menginput pada sistem. Nah, sistem akan membaca ataupun merekam data calon anggota. Kemudian calon anggota yang sudah diinput dan direkam itu kemudian oleh sistem dikeluarkan berbentuk cetak kartu anggota. Pustakawan mencetak, oleh sistem proses cetak kartu anggota, jadilah sebuah kartu anggota di sini. Kemudian diberikan kepada anggota. Ini proses pendaftaran yang pertama, aktivitas pendaftaran. Aktivitas yang kedua adalah meminjam buku. Meminjam buku. Jadi ketika meminjam buku, si anggota mencari buku terlebih dahulu. Ketika bukunya sudah didapat, dia akan dibawa menyerahkan buku dan kartu anggota ke pustakawan. Nah, setelah diserahkan ke pustakawan atau adminnya, admin akan mengecek ya atau membuat tadi proses peminjaman. Sistem aplikasi perpustakaan ini akan menyimpan informasi ID anggotanya, kemudian kode bukunya itu akan disimpan di dalam transaksi peminjaman. Kemudian pustakawan akan memberikan tanggal pengembalian peminjaman dan batas waktu harus dikembalikan. Setelah selesai, baru menyerahkan kepada anggota dan kartu anggota. Diterima, menerima buku dan kartu anggota. Kemudian kalau sudah selesai proses peminjaman, nah ini akan dikembalikan. Ketika melakukan pengembalian, si anggota memberikan buku. Pustakawan memproses, melihat buku yang dikembalikan. Diinputlah ke dalam sistem. Sistem akan membacanya bagaimana, terlambat atau tidak, gitu kan? Kalau tidak terlambat, ya otomatis langsung dilakukan status pengembalian ini sudah sukses. Menulis tanggal pengembalian di kartu bukunya, udah selesai. Gitu. Ini contoh activity diagram dari bisnis proses yang sudah dikerjakan ini tadi, yang sudah dijelaskan. Nah, untuk tugas kali ini
dari penjelasan yang sudah dibahas di pertemuan 3, nanti perwakilan kelompok membuat presentasi ya, mempresentasikan, menjelaskan ya, ini menjelaskan secara singkat tentang sistem yang akan diusulkan. Membuat analisa kebutuhan sistem sesuai dengan pemakaian sistem yang diusulkan. Sama, nanti dibuat lewat MS Word, dikirim ke email. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan informasi penjelasan tentang materi dan diskusi nanti kita lanjutkan di WA group ya, dan juga di Google Classroom. Cukup sampai sini penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.